Hari ini saya diminta bicara mengenai etika kepedulian yang juga merupakan kritik terhadap Kant. Tetapi etika kepedulian itu memang sesuatu yang tanpa Kant pun penting, dan menurut saya menyentuh apa itu artinya etis. Dan dalam etika filosofis cukup dilupakan dalam ratusan tahun terakhir, dan itu juga akibat dari Immanuel Kant yang kita lihat minggu yang lalu, yang melepaskan diskusi mengenai etika kepedulian itu Carol Gilligan. Carol Gilligan adalah salah seorang asisten Lawrence Kohlberg. Kohlberg meninggal sekitar 10 tahun yang lalu, bunuh diri kalau saya tidak salah. Kohlberg itu seorang psikolog yang mengadakan penelitian yang sangat menarik, interkultural. Jadi di beberapa wilayah budaya yang sangat berbeda, misalnya mahasiswa di Columbia University, salah satu suku di pedalaman Filipina, dan sebagainya, dan menemukan bahwa kesadaran dan penilaian moral ada unsur intelektual, jadi unsur rasionalitas, suatu kemampuan untuk mengerti. Dan sebetulnya Kohlberg sendiri saja sangat menarik. Dia mengatakan kesadaran moral kita berkembang lewat 6 tahap. Meskipun hanya sedikit orang mencapai tahap yang ke-6. Ke-6 itu kedewasaan moral yang katakan saja moralitas otonom seperti dilihatkan. Kalau kita bertanya apa itu moralitas, mungkin yang pertama adalah kita tanya apa yang memotivasikan seseorang yang bertindak. Dan yang paling pertama, bayi, anak kecil, yang baik itu yang memberi nikmat, dan yang tidak baik yang tidak memberi nikmat. Itu tahap yang pertama. Jadi yang enak itu yang baik, yang tidak enak tidak baik, ya sudah. Kalau tidak enak nangis. Di umur 3-4 tahun, apalagi kalau dia sudah punya adik, dia menjadi lebih pintar. Dia menyadari bahwa tidak begitu saja keenakan saya bisa menjadi hukum yang juga diterima orang lain. Karena di situ dia melihat bahwa ada orang yang lebih kuat. Kalau misalnya diambil mainan dari kakaknya, akan dipukul oleh dia. Jadi di situ muncul moralitas yang memperhatikan orang lain juga, kepentingan orang lain. Aku cari nikmat saya, tetapi dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Sebetulnya bisa dikatakan itu semacam etika bisnis. Dalam bisnis itu akan berhasil kalau kita beruntung, yang lain juga beruntung. Win-win solution. Itu belum etika sebetulnya, itu baru pertimbangan kepentinganku. Itu anak 4 tahun, 5 tahun. Keetika menurut Kohlberg, juga Gilligan, dia di tahap yang ketiga. Di situ yang baik tidak lagi
yang memberi nikmat, melainkan yang baik adalah kalau dipuji orang, terutama dipuji oleh orang yang dekat. Kalau anak itu melakukan, ibu mengatakan, "You are a nice girl, you are a nice boy," itu yang bikin dia gembira. Tidak perlu dia makan, tapi dia dipuji, dia senang. Kesatuan dengan kelompok akrab, itulah nilai yang paling tinggi. Tahap pertama di mana tidak lagi kepentingan egois menjadi hukum bagi perbuatan. Justru penyesuaian. Anak yang baik itu yang melakukan apa yang dipuji dan tidak melakukan yang tidak dipuji. Di tahap keempat, Kohlberg menunjukkan bahwa sekarang kelompok padanya orang menyesuaikan diri menjadi kelompok yang abstrak. Apa itu kelompok abstrak? Misalnya negara, misalnya hukum. Ia bersedia berkorban bagi bangsa dan negara. Juga agama. Dia bersedia berkorban bagi agama. Dia mau bertindak menurut agamanya. Seperlunya dia mengorbankan kekeluargaan. Kekeluargaan itu penting, tetapi seperti dulu dikatakan orang Romawi adalah manis mati bagi negara. Sekarang kita agak hati-hati sedikit kalau mengatakan hal seperti itu. Sudah banyak mengalami kemanisan ini, belum tentu manis. Tetapi itu, jadi wawasan menjadi lebih luas. Orang melihat bahwa loyalitas terhadap kelompok akrab, orang tua atau siapapun, bukan loyalitas etis yang paling dasar. Ada loyalitas lebih penting. Tapi menurut Kohlberg itu tentu saja, dan dia teliti masih ada 2 tahap di atas. Di mana lalu etika tidak lagi bisa dirumuskan dalam bentuk penyesuaian diri, tetapi dalam bentuk mengambil sikap. Dan tahap kelima adalah yang mungkin dia sebut pertimbangan utilitarisme. Aku menentukan tindakan menurut apa yang menghasilkan akibat baik yang paling bagus. Di situ orang bisa kritis juga terhadap kelompok acuan. Kalau tahap 4 itu right or wrong my country. Dalam bahasa Jerman, Deutschland, Deutschland über alles. Itu yang kami nyanyikan dulu. Sekarang dilarang, itu bait pertama dari lagu nasional Jerman. Sekarang dilarang, sesudah Hitler nggak boleh lagi itu. Juga tidak betul. Deutschland, Deutschland itu bagi orang Jerman tinggi über alles. Di tahap kelima orang menyadari tidak benar itu. Dia bisa terlibat pada negaranya. Menurut saya juga sama dengan hal agama. Terlibat pada agama dan bisa melihat bahwa negara atau agama itu salah. Tahap ke-6 adalah di mana orang bertindak berdasarkan prinsip-prinsip etis. Di mana tentu prinsip dasar adalah keadilan. Jadi orang melakukan apa yang benar. Dia punya prinsip-prinsip untuk itu. Bukan apa yang menguntungkan, bukan apa yang menyenangkan, tetapi juga bukan lagi asal dipuji, dan juga bukan lagi asal sesuai dengan kepentingan, cita-cita, loyalitas kelompok. Tahap kelima dan tahap ke-6 itu tahap perkembangan moral yang dibenci
oleh segala rezim totaliter. Karena rezim totaliter tidak mau mengizinkan kita bertindak berdasarkan suara hati. Tahap 6 itu tahap suara hati. Right, orang my country, betul saya termasuk country saya, tapi saya bisa melihat country saya wrong. Right, orang my church, tapi saya bisa melihat bahwa church saya salah. Ini no problem. Kok Carol Gilligan melihat problem. Carol Gilligan melihat bahwa Kohlberg tanpa sengaja, dan menurut dia itu justru yang namanya bias gender. Bias gender itu bukan bias yang sengaja, tetapi bias jadi berat sebelah dalam menilai yang justru spontan. Itu yang namanya bias gender. Orang dalam menilai tanpa sadar menilai dari sudut gender. Ya di sini gendernya kelaki-lakian. Apa yang dia mengatakan? Gilligan mengatakan Kohlberg merumuskan tahap ke-6 yang dia tidak tolak dalam bahasa prinsip abstrak dan tidak menyadari bahwa unsur seperti caring, kepedulian, peduli adalah juga tanda moralitas dewasa, otonom, berprinsip, bersuara hati. Jadi Gilligan menuduh Kohlberg bahwa dia gampangan memasukkan sikap peduli yang penting ke dalam tahap ketiga. Orang baru mulai moral, nice boy, nice girl orientation. Jadi kita peduli karena kita ingin dipuji oleh kelompok akrab. Benarkah kritik Gilligan? Menurut saya jelas benar. Karena kalau kita betul-betul peduli pada sesama, itu tidak ada kaitan langsung dengan keadilan atau sebagainya. Tetapi itu juga tidak ada kaitan dengan mau dipuji, mau berbuat yang membuat dekat dengan kelompok. Itu karena kita melihat orang yang kesusahan dan kita peduli. Itu sikap etik paling dasar. Lebih dasar daripada keadilan. Nanti saya mau menjelaskan. Karena kalau kita tidak peduli, buat apa adil ya? Jadi keadilan sudah mengandaikan kepedulian. Jadi Gilligan berhasil menunjukkan bahwa dalam rumusan Kohlberg, juga dalam rumusan Kant, secara tersembunyi ada bias keberat sebelahan laki-laki. Jadi juga klise itu laki-laki itu yang berpikir rasional, berprinsip. Perempuan itu berdasarkan perasaan. Itu klise yang biasa itu.
Nah, yang perasaan saja dimasukkan Kohlberg ke dalam tahap ketiga, permulaan moralitas. Sedangkan berprinsip keadilan tahap 6. Kohlberg kaget dengan itu, dan saya kira mereka berpisah kemudian. Tapi tentu saja sikap peduli pada orang lain tidak ada kaitan hakiki dengan semacam emosionalitas atau perasaan. Tentu kalau orang punya perasaan, katakan saja perasaan keibuan, itu peduli betul dan itu berdasarkan bahkan struktur instingtual. Tapi ini lebih dari sekedar perasaan. Di belakang perasaan ada kesadaran bahwa itu wajib. Seorang filosof yang tidak akan kita bicarakan, Hans Jonas, menulis buku bagus yang pernah menjadi bestseller 30 tahun yang lalu mengenai prinsip tanggung jawab. Dan di situ ia menyerang sesuatu yang nanti diserang Iris Murdoch juga, bahwa moralitas tidak ada kaitan dengan realitas. Dia mengatakan kalau kita melihat anak kecil, bayi nangis di jalan, maka kita tahu anak itu harus dibantu. Tidak perlu ada pertimbangan macam-macam. Otomatis kita tahu ini seorang manusia yang sangat susah, yang mungkin akan meninggal, yang memang ada struktur instingtual juga. Tetapi ini lebih dari sekedar emosionalitas. Jadi klise perempuan dari perasaan, laki-laki dari pemikiran rasional, itulah yang ditentang oleh Gilligan. Dan sejak itu etika kepedulian diperdebatkan di dalam etika. Orang sudah bertanya, lah kok yang menemukan itu orang perempuan? Jadi mungkin toh ada kaitan dengan keperempuan. Orang akan bertanya, misalnya apakah, ini pertanyaan saya yang keempat ini, apakah etika kepedulian khas moralitas perempuan? Jadi perempuan itu etika kepedulian, laki-laki lebih cenderung ke etika keadilan. Tentu etika kepedulian juga menimbulkan pertanyaan, karena kalau kita peduli, itu yang membuat sesat Kohlberg. Kalau kita peduli, kita tidak peduli dengan sebuah prinsip, melainkan selalu dengan seseorang atau beberapa orang yang kita saksikan menderita. Misalnya kita di restoran lagi makan enak, dan di meja samping ada lagi rombongan orang yang juga lagi makan enak, ya tidak akan ada rasa peduli pada mereka, dan tidak perlu, saya kira mereka juga tidak akan senang kita peduli. Kalau makan lebih baik orang lain, tidak peduli, agak susah. Jadi kita peduli kalau orang memang kelihatan susah atau dalam penderitaan atau perlu orang atau sebagainya. Di situ kita peduli. Nah, apakah lalu etika peduli berlaku bagi semua?
Ini termasyhur syair Schiller yang kemudian dimusikkan oleh Beethoven dalam Song of Joy, dalam simfoni ke-9, di mana Schiller mengatakan penuh semangat persaudaraan umat manusia, terangkulah juta-juta. Itu sudah sering dikomentari, merangkul sejuta orang tidak begitu masalah. Tapi merangkul 1 atau 2 orang tergantung, misalnya bau atau enggak. Dan orang macam itu, jadi masalahnya bukan mencintai sejuta orang, itu gampang. Tapi mencintai sesama, dalam arti ya orang yang melintas jalan saya, orang yang tidak enak itu atau sebagainya. Nah, kepedulian memang konkret dalam arti itu tidak perlu kita peduli pada umumnya. Itu sekarang banyak didiskusikan juga di barat. Apa itu kalau peduli pada anak-anak di Somalia ya yang kelaparan itu? Tapi menurut saya kepedulian jarak jauh seperti itu bisa juga. Karena mereka yang kumpulkan uang mungkin menggerakkan hati kita. Dan kalau kita punya misalnya kepastian bahwa dengan sumbangan beberapa euro bisa sedikit meringankan rasa lapar seorang anak di kamp pengungsi Somalia, itu tidak perlu dijelek-jelekkan sebagai gampang-gampang itu. Jadi memang etika kepedulian itu mesti selalu konkret. Tapi konkret di zaman media ini tidak harus langsung secara fisik. Kita bisa bertanya, mengapa kita harus peduli? Peduli amat. Lalu ada Brian Barry yang mengkritik etika kepedulian yang mengabaikan keadilan sebagai invitation to dispense with morality and replace it with nepotism, favoritism, and injustice. Etika kepedulian merupakan undangan untuk menggantikan moralitas yang sebenarnya dan menggantikannya dengan nepotisme, favoritism, jadi dukung mereka yang dekat, dan ketidakadilan. Benar atau tidak? Lalu tentu pertanyaan, apa ada hubungan antara etika kepedulian dan keadilan? Nah, saya akan tidak menjawab itu dulu. Saya mau menunjukkan 3 filosof, 1 perempuan, 2 laki-laki, yang mengangkat inspirasi atau protes Gilligan tanpa menyadarinya. Saya kira 3-tiganya tidak tahu tentang Gilligan, dan Gilligan kiranya juga tidak tahu tentang mereka itu. Tidak apa-apa juga, karena itu menunjukkan bahwa ini lebih universal. Komunitarisme pada umumnya melihat bahwa keadilan itu bisa menjadi problematis dalam etika. Yang pertama itu Iris Murdoch. Saya kebetulan mendapat nama itu waktu saya mempersiapkan suatu ceramah mengenai etika perempuan. Lalu saya lihat di
apa itu, di ensiklopedia filosof besar saya punya 2 bahasa Jerman yang bagus. Orangnya nggak ada. Kampungan itu. Teman-teman saya, rekan-rekan saya di München juga belum pernah mendengar itu Iris Murdoch. Tapi di Inggris dia rupa-rupanya cukup terkenal, ada Murdoch Society. Rupa-rupanya secara pribadi dia juga sangat enak. Orang Irlandia tapi tinggal di Inggris. Di waktu Perang Dunia Kedua menjadi orang komunis, anggota Partai Komunis Inggris, tapi kemudian tidak suka dan keluar, lalu mengajar di universitas, dan saya kira tahun 1963 dia lalu berhenti dan menjadi penulis bebas, menulis roman dan macam-macam, dan menulis 2 buku filosofis. Dan yang satu The Priority of the Good, saya kira saya sudah lupa, saya baca dua-duanya, tapi itu bagi saya mencerahkan. Saya merasa itu buku ditulis enak dalam bahasa yang tajam dan kena betul. Nah, Murdoch itu menyerang praktis seluruh etika filosofis pasca Kant. Secara tidak langsung juga Kant, tetapi terutama pasca Kant. Dan etika itu sebetulnya ada 2 cabang. Yang satu itu utilitarisme yang mengatakan usahakan hasil terbaik selalu pada umumnya. Jadi dalam memutuskan sesuatu, cek alternatif mana yang menghasilkan hasil terbaik, the greatest happiness for the greatest number. Yang satu itu etika emotivistik yang mengatakan moralitas itu masalah perasaan, tidak ada rasionalitas. Yang satu lagi eksistensialisme Jean-Paul Sartre yang mengatakan tidak ada prinsip-prinsip moral, putuskan sendiri secara otonom, secara otentik, jadilah dirimu di dalam keputusan moral. Murdoch menertawakan mereka. Dia mengatakan filsafat itu tidak ada hubungan dengan kenyataan. Karena yang mempersatukan terutama emotivisme dan eksistensialisme adalah bahwa realitas sendiri nilai. Sesuatu yang mudah dimengerti dan tetap aneh. Supaya Anda mengerti yang saya maksud, itu sebetulnya dari Kant sudah. Maka Kant itu susah untuk tahu prinsip mana harus universalisasi. Pakailah pertimbangan yang bisa kau kehendaki menjadi undang-undang umum. Itu susah. Diingat saja susah, apalagi diterapkan dalam kenyataan. Nah, itu ditertawakan Murdoch. Masalahnya begini dalam filsafat. Ada pembunuhan, seorang pembunuh menusuk orang sampai mati untuk mengambil dompetnya. Dari mana kita tahu bahwa itu secara moral tidak benar? Ya, pertanyaan kelihatan aneh, tapi kalau Jean-Paul Sartre mungkin akan mengatakan, ya hanya orang sendiri tahu dalam situasi itu. Tidak begitu aman ya itu,
Kalau penilaian moral terhadap pembunuhan tergantung dari situasi otentik orang yang mau membunuh itu. Lebih baik ya nggak boleh saja Pak, karena nggak baik itu. Tapi Sartre tidak. Yang lain mengatakan, lihat itu secara empiris. Misalnya tindakan pembunuhan itu direkam, apapun fakta semua diketahui. Pembunuhan itu cepat atau lambat, menyakiti, banyak darah, sedikit darah, kejam, tidak kejam. Apa akibatnya bagi yang membunuh, bagi orang-orang dekat dengan yang terbunuh. Semua itu bisa dideskripsikan, tahunya bahwa itu tidak boleh dari mana. Kalau bertanya begitu juga nggak bisa dijawab itu. Kecuali dengan susah payah mencari prinsip-prinsip. Nah itu yang ditertawakan Murdoch. Ya. Murdoch mengatakan fokus etika pada keputusan kehendak. Jadi saya putuskan bunuh atau tidak, itu udah keliru. Kalau kita mau, dan juga dalam kenyataan kita, kalau kita memang ingin mendapat sikap, kita harus melihat realitas dengan perhatian, dengan sikap positif, dengan sabar. Dan Murdoch mendeskripsikan situasi, kita ambil keputusan. Dia sendiri memberi contoh seorang ibu yang anak laki-lakinya kawin dan istrinya itu sebetulnya orang baik, tapi ibu itu jengkel karena orangnya sangat spontan dan inisiatif dan cepat memberi komentar dan segala macam. Ia dianggap kurang tahu diri, kasar dan sebagainya. Tapi lalu ibu mertua berusaha untuk melihat dia itu istri anaknya itu dengan cara lain. Dan dengan lama-lama melihatnya bahwa istrinya itu pertama memang cinta sama anaknya. Bahwa dia dalam spontanitas mengungkapkan hal-hal yang positif. Bahwa dia memasukkan dalam suasana yang sedikit kaku suatu kesegaran baru, semacam membuka jendela sehingga udara segar masuk. Dan pandangannya yang negatif terhadap istri anaknya lama-lama menjadi positif dan dia bisa menghargai. Dan dia juga sadar bahwa seharusnya dilihat positif. Tidak benar kalau langsung dilihat negatif. Jadi terjadi suatu perubahan dalam sikap. Dalam perubahan itu tidak perlu pakai prinsip-prinsip Immanuel Kant. Bahkan juga tidak pakai Aristoteles. Yang penting bersedia membuka mata dan hati. Kata Indonesia, perhatian adalah kata baik karena menunjukkan hati kita ini membuka diri. Murdoch mengatakan secara psikologis, kita berada di dalam medan yang ditentukan oleh dua daya tarik. Katakan saja, bayangkan medan yang magnetik. Yang satu itu adalah egoisme atau mungkin lebih tepat egosentrisme alami
pada kita. Itu mungkin juga sudah dari evolusi, kita takut, kita terancam, kita mau memegang, kita mau pokoknya aman, dan sebagainya. Itu sebuah tarikan dalam hati kita yang menutup kita. Tetapi ada tarikan lain juga, yang oleh Murdoch yang mengikuti Platon disebut idea yang baik. Dia merasakan tarikan idea yang baik. Jadi ada sesuatu yang mendorong untuk memberi kebaikan hati, atau kalau mau kepedulian, ruang di hati kita. Jangan tutup diri, buka diri. Terimalah, hargailah, bantulah, pedulilah. Daya tarik kebaikan itu. Murdoch memakai perumpamaan Platon tentang gua. Sebuah perumpamaan yang luar biasa bagusnya. Platon mengatakan, kita manusia biasanya mirip orang yang duduk dalam gua, menghadap tembok akhir gua, jadi ke belakang di dalam gua itu, duduk bersandaran tembok, katakan saja tembok 1 meter. Kita duduk melihat ke situ. Di belakang tembok ada api unggun, dan di antara tembok itu, di depannya atau di belakangnya kita duduk, dan api itu ada orang lewat yang membawa patung. Dan patung itu dilemparkan bayang-bayangnya pada tembok. Patung kera, patung manusia, patung pedang, apapun. Dan yang duduk itu di tembok itu gembira. Platon mengatakan itu cerminan dari cerminan idea yang sebenarnya. Maka ada satu orang yang berdiri, tidak lagi enak-enak duduk menonton bioskop sederhana itu di belakang gua, tapi berputar mengitari tembok itu, melihat orang-orang yang membawa patung-patung itu mengitari api itu keluar dari gua, dan di situ dia lihat cahaya yang benar, bukan cahaya api itu yang gelap-gelap. Dan manusia betul, dan pohon betul, bukan hanya yang dibawa orang, dan kera betul, realitas. Mengapa dia bisa melihatnya? Dalam cahaya matahari. Matahari tidak perlu dilihat, malah tidak bisa dilihat itu. Tapi matahari yang bikin melihat. Plato meneruskan, orang itu kemudian ke gua, memanggil temannya, ayo keluar, dunia yang benar itu keluar. Reaksinya bagaimana? Dia diancam dan mau dipukul, karena mereka sudah puas di situ, tidak mau keluar dari gua itu. Itu menurut Plato. Nah, Murdoch mengambil itu, mengatakan matahari dalam perumpamaan Plato itu idea yang baik, dan dalam kebaikan itu semuanya disinari dan kita tahu bagaimana bersikap. Maka dia mengatakan berbuat baik itu memerlukan mengambil sikap yang tepat, memerlukan waktu, bukan keputusan pada saat kita akhirnya harus memutuskan. Kita udah tahu harus diputuskan, tidak usah pakai prinsip macam-macam. Karena kita melihat realitas, lama-lama kita tahu bagaimana bertindak. Etika kepedulian. Satu catatan, itu yang juga saya tulis, saya
menulis di salah satu buku saya mengenai Murdoch. Murdoch itu dengan cukup keras menyangkal kesimpulan yang menawarkan diri, yaitu idea yang baik itu tentu kebaikan Tuhan. Dia mengatakan tidak, Murdoch itu kan orang ateis. Tidak, itu yang disebut Tuhan itu personalisasi idea yang baik. Saya dengan segala hormat berbeda pendapat. Masalahnya kalau idea itu tidak punya realitas sungguh-sungguh, bagaimana dia bisa menarik? Bagaimana bisa melawan egosentrisme? Bagaimana kalau kebaikan yang kita rasakan tidak betul-betul sebuah realitas yang kuat, yang mutlak, di mana kita sadar harusnya aku orang baik? Murdoch. Kalau bisa, pelajarilah Murdoch. Levinas yang kedua. Saya cepat-cepat. Levinas itu filosof yang luar biasa. Luar biasa. Antara lain, luar biasa sulit dimengerti. Saya menerjemahkan 20 halaman Levinas dalam buku saya 12 teks etika abad ke-20. Aduh susahnya. Paling susah. Saya mencoba untuk mengkombinasikan dua hal yang bagi saya hukum pertama, pembaca mesti mengerti. Kalau pembaca nggak mengerti ya gunanya apa. Yang kedua, ya yang dimengerti memang masih Levinas dan bukan pikiran saya tentang Levinas. Tidak gampang itu. Nah, tapi Levinas seorang fenomenolog menyoroti sesuatu yang biasanya tidak kita perhatikan. Dia punya latar belakang. Orang Yahudi dari Lituania, umur muda, pindah ke Prancis sendirian, studi filsafat antara lain di Jerman, di Freiburg, sama tokoh Husserl dan Heidegger, nggak bisa lebih tinggi. Dalam Perang Dunia Kedua, seluruh keluarga Yahudi di Lituania dibunuh oleh Jerman dalam rangka penghapusan orang Yahudi di Lituania. Dia seluruh hidup tidak pernah ke Jerman karena itu. Secara mendalam dia masih takut itu. Nah, jadi dia punya kepedulian. Nah, dia mengatakan, dia memakai contoh, kalau orang pertama kali ketemu kita, dan Anda harus membayangkan situasi di mana kita belum bereaksi, kenal, tidak kenal, maunya apa dia, ngemis, mau pukul kita, mau omong-omong, hanya lewat, tidak. Orang ketemu dengan mukanya. Dan Levinas mengatakan yang kita rasakan adalah pada saat itu hanya satu, yaitu orang itu sepenuhnya tanggung jawabku untuk menyelamatkan dia. Muka itu berseru, jangan bunuh aku. Levinas mengatakan kita tersandera oleh orang itu. Tentu kemudian muncul refleksi kita segala macam itu, lalu pesona itu sepertinya sudah hilang. Levinas mengatakan lebih. Itu sebuah pengalaman kemutlakan. Mutlak. Jangan bunuh aku. Yang mutlak hanya satu. Yang ilahi. Jadi bagi Levinas, pertemuan dengan orang lain adalah epifani. Epifani itu istilah dalam ilmu agama bagi pewahyuan diri ilahi.
Levinas mengatakan dalam orang lain, yang ilahi kita rasakan dalam bentuk kita total bertanggung jawab atas orang itu, atas keselamatannya. Secara filosofis itu luar biasa mendasar. Misalnya di situ dia sudah mengatasi masalah begitu susah dijawab. Filosofis dalam kenyataan tentu tidak. Apa ada dunia di luar aku? Dari mana aku tahu bahwa yang saya lihat, Anda yang duduk di sini, ada juga kalau saya tidak ada? Modelnya pertanyaan yang konyol sebetulnya. Karena orang bisa juga menjawab lebih sederhana. Salah satu percobaan itu, pergilah kepada orang yang pertama yang apa dia ada atau tidak, tempeling dia. Kalau dia tempeling kembali, ya rupa-rupanya dia ada itu. Tapi Levinas mengatakan kita tahu langsung ada orang lain namanya l'autre, alterité. Keberlainan, pengakuan terhadap keberlainan orang itu dalam arti apapun bukan milik kita, dia, dan kita harus menerima dan menyelamatkan dia. Itu Levinas. Saya tidak bisa mendalami itu terus. Saya menyebutkannya sementara ini, kecuali saya sendiri dalam buku 12 tokoh etika abad ke-20 sudah ada buku rekan saya Thomas Hidyat-Cahya mengenai Levinas, karena dia disertasi tentang Levinas itu. Yang ketiga, Spemann, seorang filosof Katolik cukup militan, agak konservatif, tetapi termasuk filosof yang sangat diakui di Jerman. Sekarang sudah berumur 90 tahun. Saya kebetulan mendengarkan kuliah terakhir waktu dia di pensiun, dan baru di situ menjadi sadar betapa dia penting. Lalu saya beli buku yang juga saya pakai di sini, saya bahas. Nah, tidak begitu sulit Spemann dimengerti. Spemann seperti Murdoch datang dari Plato. Plato kan mengatakan bahwa akhirnya segala vitalitas kita, dorongan kita, semangat kita itu karena ketarikan ide yang baik. Jadi Murdoch itu. Dan tarikan itu lewat cinta. Jadi menurut Plato, kekuatan akhir bukan fisik, ancaman segala macam, cinta. Nah, secara agak sederhana, Spemann menganggap absurd pandangan Kant yang mengatakan melakukan kewajiban tidak ada kaitan dengan kebahagiaan. Jadi Kant mengkritik etika eudemonisme. Kalau melakukan demi kebahagiaan itu tidak lagi murni demi hukum moral. Spemann, what a nonsense. Mengapa? Ada satu gejala pengalaman syukur kalau kita semua mempunyai dia, yaitu cinta. Dan dalam cinta, melakukan kewajiban membahagiakan. Dalam cinta, kita langsung wajib melindungi, mendukung, menyemangati, memperhatikan yang dicintai. Itu kewajiban berat. Kalau kita melalaikan dia, kita tahu
melanggar kewajiban. Dan kewajiban itu membahagiakan. Dalam cinta itu memenuhi kebutuhan orang lain, memenuhi kebutuhan saya. Saya butuh memenuhi kebutuhan yang dicintai. Mana bisa, contoh sederhana, saya karena lapar makan sendiri dan yang saya cintai tidak makan, mungkin makanan selalu sedikit, tidak mungkin. Kalau betul cinta, kau makan itu. Masalahnya lalu dia bilang juga, kau makan itu selama setengah jam gak makan. Karena saling minta itu. Tetapi itu cinta. Dalam cinta memenuhi kebutuhan sendiri, kehilangan egoismenya. Tentu Spemann mengatakan tidak semua hubungan bisa langsung dengan cinta, tetapi kita bisa membangun hubungan lain semua sampai ke hubungan struktural dan sebagainya atas dasar cinta. Dia memakai istilah dari Augustinus, ordo amores, tatanan cinta. Jadi pada akhirnya cinta itulah yang menggerakkan itu. Maka inti moralitas adalah cinta. Cinta itu sikap yang paling non-egois. Karena orang yang betul cinta bersedia mati bagi yang dicintai. Tidak ada yang lebih non-egois. Tidak karena pertimbangan kewajiban, hukum umum dan sebagainya, Kant. Dia tahu itu dalam cinta. Maka dalam cinta kita menemukan identitas kita dengan tidak berfokus pada kita. Tentu dalam kenyataan cinta tidak pernah mencapai tingkat setinggi itu, tetapi cita-cita ke arah itu. Spemann mengatakan orang yang mencintai melihat lebih tajam. Tidak benar yang sering dikatakan cinta bikin buta. Itu mungkin betul pada saat orang baru jatuh cinta. Tetapi kalau cinta mendalam, kedua belah pihak itu justru aman karena diterima secara real. Mengetahui orang yang betul-betul dicintai itu mengetahui lebih baik daripada dari luar. Lalu diganggu macam-macam emosi atau objektivitas. Jadi Spemann di situ sangat penting. Dan saya berpendapat bahwa itu kelemahan besar pada Kant. Kant betul menekankan segi mutlak, apalagi suara hati. Tetapi akhirnya dasar segala-galanya adalah cinta. Dan itu juga saya kira terhadap segala kode etika, model etika apapun. Kalau etika tidak menunjang kebaikan hati, ada yang tidak benar. Dari cinta ke kebaikan hati itu tidak terbatas bagi orang yang dicintai. Cinta biasanya kalau manusia cukup eksklusif. Dan di sini kita sudah pada giligen kepedulian. Orang yang baik, dia peduli. Tidak perlu macam-macam alasan teoritis. Dia peduli. Jadi inti sikap moral adalah kebaikan hati. Cinta itu terlalu
kuat. Kita tidak perlu mencintai setiap orang, tetapi berbaik hati, iya. Seharusnya meskipun tidak mungkin orang lain mesti merasa aman dengan kita, itu dasar moralitas. Maka pertanyaannya moralitas dan keadilan. Keadilan sangat perlu, tetapi mengandaikan kebaikan. Berbuat baik, bersikap baik dengan sekaligus tidak adil, tidak baik. Jadi keadilan secara etis merupakan sebuah syarat. Sikap yang baik tidak adil, tidak benar. Tetapi adil tanpa baik itu kering dan mudah menjadi ideologis, menjadi wahana kepentingan sendiri, kebencian segala macam. Atas dasar keadilan bisa banyak sekali kekerasan, kejahatan dilakukan. Hati, sikap, etika adalah kebaikan. Murdoch yang mengatakan berikan ruang itu. Karena kita punya tendensi menutup diri, egosentris dan sebagainya. Maka apa betul etika kepedulian lebih cocok untuk perempuan daripada untuk laki-laki? Jawabannya udah jelas, tentu tidak betul. Itu berlaku untuk semua. Mungkin perempuan, mungkin juga secara instinktual lebih terbuka untuk itu. Tetapi etika kepedulian itu universal. Tak ada etika mutu kecuali berdasarkan etika kepedulian. Lalu pertanyaan mana ini yang terakhir yang belum dijawab itu? Nah, ini. Jadi tentu saja etika kepedulian bukan invitation untuk nepotisme, favoritisme, tidak. Orang yang betul-betul baik hati dia memang juga adil. Dia juga tahu bahwa setiap orang perlu dipedulikan, diperlakukan dengan adil. Saya kira ini saja. Kita boleh berterima kasih pada Gilligan, tetapi ternyata yang dia angkat lawan Kohlberg dalam etika sekarang toh semakin dilihat. Terima kasih. Ketika semua orang yang disebut berbicara mengenai etika kepedulian, kasih, ada salah satu mengatakan bahwa tapi kita menjadi cenderung egosentris, menutup diri. Nah, ketika mereka menceritakan bahwa cinta punya realitas tertinggi, tapi yang pertanyaan saya, dengan demikian egosentrisme itu apa? Dari mana datangnya? Sekali lagi, egosentrisme. Sementara mereka bilang bahwa ada realitas tertinggi yaitu cinta. Bagaimana mereka, atau saya lupa namanya, bagaimana ia menerangkan dari mana datangnya egosentrisme? Sebetulnya hanya dia menunjuk pada realitas. Jadi dalam filsafat dia juga termasuk fenomenolog. Fenomenolog itu orang yang tidak membuat, filosof yang tidak membuat macam-macam pernyataan, misalnya manusia itu egosentris atau manusia itu cinta, tapi dia mendeskripsikan yang kita rasakan. Dan kalau kita tanyakan itu pada Murdoch, Murdoch tentu akan mengatakan egosentrisme dan usaha untuk melindungi diri, takut memberikan, juga takut mencintai betul karena nanti mungkin bisa kehilangan sesuatu dan sebagainya yang memang kita alami, itu sebuah fakta yang dalam etika 200 tahun terakhir tidak diperhatikan karena mereka mengira dari realitas
kita tidak dapat prinsip etika yang menurut Murdoch itu keliru. Jadi ini bukan sebuah kesimpulan yang perlu bukti, tetapi Murdoch akan mengatakan, lihatlah hatimu sendiri, apa tidak sering kita merasa takut, menutup diri, tidak berani meloncat, tidak membuka diri, segala macam sifat seperti iri hati dan cemburu dan benci dan cepat tersinggung dan merasa agak lumpuh karena orang lain tidak mengakui kita dan sebagainya. Itu menunjuk pada realitas yang negatif pada kita ini. Murdoch membandingkan itu dengan api di dalam gua yang mencerminkan gambar-gambar yang tidak benar pada tembok itu, dan mengajak kita untuk melepaskan rasa takut dan membuka hati, percaya pada orang, berani melihat orang dengan positif. Jadi misalnya berani melepaskan prasangka yang spontan muncul. Mungkin sekali kita sering punya macam prasangka spontan. Kita ketemu orang dan di hati kita udah putuskan simpatik atau tidak. Dan mungkin itu hanya hal kecil. Murdoch akan mengatakan coba beri perhatian, sabar dan positif, juga akan melihat orang itu mungkin lain juga. Tidak berarti bahwa setiap pacingan lalu dilihat juga sebagai orang lain, tetapi ya itu. Jadi mungkin ya ini yang saya jawab. Dan bahwa cinta itu membuka, itu kan orang-orang, ya juga orang yang punya cinta seperti Ibu Teresa itu, dia memang membuat orang yang sudah mau mati itu di Kalkuta merasa dipedulikan betul-betul, hanya itu saja. Dia membawa orang yang mau mati ke tempat yang sedikit lebih wajar dan sebagainya. Ada yang sampai dengan mereka sampai mereka meninggal, supaya dalam saat kematian tidak seperti sampah saja orangnya. Nah, itu orang rasakan dan orang bisa mengembangkan, karena di hati kita potensialitas juga ada. Ya Prof, saya Destara dari UI. Saya ingin bertanya tentang pusat etikanya Speyman, cinta. Tadi contoh yang diberikan adalah antara dua manusia gitu. Pada akhirnya ketika terjadi di antara dua manusia, dia melupakan realitas di luarnya. Bukankah itu pada akhirnya akan muncul lagi egosentris di antara dua orang ini terhadap realitas yang lain? Tapi Prof tadi tidak menjelaskan cinta dalam komunitas yang abstrak seperti yang Prof contohkan pada Murdoch. Jadi ketika misalnya pada negara, lantas pusat etika cinta itu seperti apa? Terima kasih. Karena etika pedulian tidak abstrak, dan kita juga punya kewajiban abstrak. Nah, Levinas yang bertolak dari situasi yang sangat konkret mengatakan tentu saja rasa tanggung jawab spontan itu yang mungkin Gilligan mengatakan peduli, itu kemudian harus diterjemahkan ke dalam struktur. Dan Levinas bertanya, hal keadilan muncul kapan? Hal keadilan muncul kalau dua orang ketemu dengan kita. Karena kalau lebih dari satu orang, kita harus membagi perhatian kita, kebaikan kita. Tidak mungkin satu dapat 100% dari kita, yang lain juga. Di situ lalu perlu pakai nalar. Jadi di situ lalu masuk etika normatif. Mereka tidak mengatakan bahwa kepedulian bisa menyelesaikan semua masalah. Kita tetap memerlukan prinsip-prinsip etika normatif. Jadi misalnya
pertimbangan keadilan, pertimbangan prioritas. Apakah boleh karena lapar, karena teman kita lapar, kita mencuri kue dari toko kue tanpa bayar karena kita tidak bawa kue. Di situ lalu di dalam etika sudah ada pertimbangan. Ya. Yang satu mengatakan, ya kalau kamu tidak bawa duit, ya kamu tidak bisa mengambil itu. Dan temanmu yang lapar, ya lebih lama lapar, itu dia tidak akan mati dari itu. Tetapi Thomas Aquinas misalnya, lagi juga membuat pertimbangan teoritis. Jadi di etika perlu teori juga. Thomas Aquinas mengatakan, filosof abad ke-13, bahwa hak milik pribadi adalah prinsip etis sangat penting untuk menjamin prinsip hukum alam yang paling dasar, yaitu bahwa semua bahan alam tersedia bagi semua manusia dan tentu binatang juga yang membutuhkan. Jadi hak milik pribadi itu perlu dihormati, kalau tidak akan kacau. Akan tetapi begitu Thomas, kalau dalam kasus konkret seorang ibu tidak bisa memberi makan lagi bagi anaknya, misalnya karena tidak punya uang, maka hukum alam dasar mengalahkan hak milik pribadi yang merupakan hukum tingkat 2, dan dia boleh ambil dan dia tidak mencuri. Jadi di situ kelihatan di dalam etika tentu saja kita punya prinsip. Etika itu kan ada macam-macam bidang. Ada etika yang biasanya kita hubungkan dengan etika itu langsung dalam hubungan kita, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bohong, jangan bunuh dan sebagainya. Tetapi ada juga tuntutan etika yang berlaku di dalam lingkungan tertentu. Etika keluarga masih gampang, itu tradisional kita sudah punya. Tapi bagaimana etika profesi? Itu sering complicated. Sekarang profesi-profesi di mana kemungkinan konflik etis tinggi, semua sudah punya kode etik. Apakah itu kode etik kedokteran dan profesi medis pada umumnya, kode etik jurnalistik, kode etik advokat, dan sebagainya. Jadi memang perlu dirumuskan, masalahnya tidak begitu gampang. Masalah-masalah seperti abortus tidak bisa dipecahkan hanya dengan empati dan kepedulian. Di situ juga ada pertimbangan tertentu dan tidak gampang. Jadi kita memang memerlukan juga prinsip-prinsip etika, dan itu dirumuskan bersama. Ada yang sudah lama berdasarkan pengalaman, tetapi juga ada kasus dan situasi baru yang dulu tidak diketahui. Ada masalah yang sangat susah, yang hanya mau saya sebutkan, di Indonesia sudah sedang menjadi susah, bahwa etika tradisional kita itu semuanya jelas tanpa kompromi. Etika heteroseksual, misalnya di gereja Katolik, saya kira juga di Islam, sekarang muncul pertanyaan bagaimana dengan kenyataan bahwa orang yang punya tendensi homoseksual. Saya tidak mau masuk masalah ini, nanti jadi ribut. Tetapi jelas mengatakan hanya tradisi, bahkan tradisi agama di dalam gereja Katolik misalnya itu diperdebatkan hebat.
membawa banyak emosi juga. Karena misalnya orang homoseks itu mengalami etika yang orang biasa anggap biasa sebagai diskriminasi. Jadi ketidakadilan bahkan ketidakpenghargaan terhadap martabat mereka. Orang lain bilang tidak demikian. Sekali lagi tidak usah dipecahkan, tetapi di situ tentu tidak cukup hanya peduli. Langsung kita akan masuk ke dalam mana yang benar. Mana yang benar itu pertanyaan keadilan. Dan pertanyaan keadilan memerlukan pertimbangan. Saya mau memberikan satu contoh, karena toh belum begitu banyak yang tanya, baru ada satu pertanyaan lagi, pasti masih sempat. Charles Taylor, seorang filosof komunitarian, dia menunjukkan masalah keadilan dengan dua tokoh etika dan keadilan yang dua-duanya sudah menulis di tahun 70-an. Yang satu John Rawls, yang satu itu Nozick. Dua-duanya berhadapan dengan masalah bagaimana secara etis suatu masyarakat, jadi negara lewat undang-undang dan sebagainya, menanggapi perbedaan kekayaan dan fasilitas. Rawls dalam buku A Theory of Justice, yang merupakan salah satu buku filsafat bagian kedua abad ke-20 yang paling banyak didiskusikan dan berbobot, mengatakan sebenarnya masyarakat tidak boleh mengizinkan perbedaan. Tetapi dalam kenyataan menghapus segala perbedaan, semua hidup persis sama, bayar persis sama dan sebagainya, akan menimbulkan lebih banyak kesulitan. Maka perbedaan ditata menurut prinsip begini, hanya perbedaan dalam kekayaan dan sebagainya yang kalau dihapus lebih merugikan orang yang paling rugi adalah wajar. Jadi dia mau mengatakan kalau perbedaan tertentu uang orang kaya diambil, itu malah merugikan mereka yang miskin akhirnya, maka perbedaan itu wajar dan tidak perlu diambil. Melawan Rawls, Nozick menulis bukunya. Nozick akan kita kategorikan liberal, Rawls lebih sosial demokrat. Nozick mengatakan dengan pengandaian bahwa orang mendapat apa yang dia miliki secara wajar, jadi tidak secara kriminal, tidak dengan menipu, tetapi sesuai dengan undang-undang segala macam. Jadi dia secara wajar menjadi orang kaya. Apa dasar mengatakan dia wajib melepaskan kekayaannya itu demi orang miskin? Itu Nozick. Nozick mengatakan tentu saja dia bisa dihimbau, tetapi tidak ada tuntutan keadilan bahwa dia harus melepaskan itu. Dia berhak atas yang dia dapat. Mana bisa itu orang bekerja dengan rajin, pinter, dapat lebih banyak, apa dia tidak berhak atas yang dia dapat? Charles Taylor memperlihatkan bahwa dua pendekatan ini sebetulnya tidak bisa diperdamaian. Itu hanya contoh untuk melihat bahwa kita dalam etika memang memerlukan pertimbangan.
Saya banyak belajar sore ini dari kajian Romo, terutama mengenai kematangan etika dari yang level 1 sampai dengan level 6 tadi. Mulai dari egosentrisme seorang bayi misalnya, sampai dengan seseorang yang terbebaskan dari egosentrisme itu untuk mampu melakukan sesuatu bagi lingkungannya dan tanpa mempedulikan pujian-pujian untuk dirinya. Dan itu saya gambarkan mungkin seperti Bunda Teresa atau Mahatma Gandhi. Dan ketika Romo menyampaikan bahwa ahli-ahli ini mengatakan bahwa ada yang peduli, menekankan kepada kepedulian, kepada keadilan dan sebagainya. Saya melihat ketika orang sudah pada level Mahatma Gandhi atau Bunda Teresa, tampaknya mereka tidak hanya mempraktekkan hanya satu saja nilai etika itu. Katakanlah tadi Romo mengatakan Bunda Teresa mempraktekkan nilai cinta. Saya melihat di dalam nilai cinta itu ada kepedulian, ada tanggung jawab, ada kasih sayang, ada toleransi dan sebagainya. Sudah artinya semua nilai-nilai tadi sebetulnya udah seperti cahaya putih. Kalau kita pakai prisma, maka kan kelihatan Mijiku Hibiniu itu. Dan menurut saya satu nilai itu tidak berdiri sendiri. Di dalam cinta ada tanggung jawab, di dalam cinta ada keadilan, di dalam cinta ada kepedulian dan seterusnya. Nah, saya mohon komentar Romo tentang itu. Kemudian saya punya satu pertanyaan. Apakah seseorang yang memiliki kematangan etika adalah orang yang secara spiritual juga mature? Saya tidak bicara secara agama tapi secara spiritual. Dan saya juga mohon bantuan Romo untuk menerjemahkan orang yang spiritually mature itu yang seperti apa. Terima kasih Romo. Kita memerlukan banyak kata untuk menyuarakan, untuk memperkatakan segala macam dimensi dari sikap paling dasar. Tetapi di dalam etika kita bisa mengatakan bahwa ada dua sikap dasar yang berkaitan tetapi tidak saling bergantung. Dan itu tidak hanya dari orang-orang itu yang tadi saya bicarakan. Saya pertama kali dapat itu dari Frankena. Yang satu itu dalam bahasa Inggris benevolence. Di benevolence atau kebaikan hati itu mungkin lebih baik daripada cinta, karena tadi juga cinta itu mungkin terlalu kuat, kita tidak bisa mencintai begitu banyak orang, tapi kita bisa baik hati pada orang. Di situ lalu masuk banyak sekali kata seperti peduli, kasih sayang, belas kasih, segala macam. Perlu itu dikembangkan dalam situasi. Tidak mungkin dengan satu kata, tapi inti sikap itu bahwa orang lain dan barangkali apa saja yang ada, jadi termasuk binatang terutama juga, pada prinsipnya kita bersikap positif dan tidak negatif. Itu tentu diandaikan. Kita jalan dan ketemu orang dan otomatis mengandaikan bahwa dia tidak akan memukul kita. Jadi kalau kita dipukul, diserang dan sebagainya selalu ada alasan. Ya. Kita merasa pada prinsipnya aman. Dan kebaikan itu mungkin dalam metafisika dikatakan itu berlaku pada apa saja. Berlaku juga pada kucing, pada anjing. Misalnya binatang apapun,
tanpa alasan yang betul-betul proporsional, tidak boleh dibikin menderita juga, jangan dibunuh. Membuat pembangunan yang misalnya menghapus spesies-spesies tertentu, spesies binatang, tapi mungkin juga spesies tumbuhan yang butuh jutaan tahun dalam evolusi supaya berkembang, apa wajar itu? Jadi prinsip kebaikan itu luas, tentu membaiki sebuah batu ya itu agak susah itu. Jadi di materi tak bernyawa itu lalu tidak banyak yang masih tinggal dari itu. Tapi pada prinsipnya kita hendak bersikap baik terhadap apa saja. Dan apa artinya baik? Masih sangat luas sekali ya. Sangat luas sekali. Yang satu lagi terbatas. Terbatas pada makhluk yang berakhlak akal budi. Jadi bumi ini pada manusia. Manusia ada keistimewaan terhadap binatang. Dia tahu bahwa ia tahu, dia sadar bahwa ia sadar. Bukan hanya awareness, tetapi self-awareness. Manusia bukan binatang, terbuka pada Tuhan. Tuhan bisa bikin kaget binatang juga kalau mau. Tapi tidak ada persepsi di binatang bahwa dia disapa Tuhan. Pada manusia ada. Itu yang dalam filsafat lalu dikatakan human dignity, martabat manusia. Dan di situ ada prinsip lain yang dirumuskan Kant, yang saya bawa juga minggu yang lalu, bahwa makhluk berakal budi perlu diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Dalam etika, prinsip itu disebut prinsip hormat. Prinsip hormat terhadap makhluk berakal budi. Itu tidak sama dengan sikap baik. Tentu kalau kita tidak mau bersikap baik, apaan menghormati, ya tuh. Jadi ada kaitan, tapi tidak identik. Sikap hormat bisa menuntut hal-hal keadilan. Sebetulnya sikap hormat terhadap makhluk berakal budi ada dua segi. Yang pertama jarang dibicarakan, yaitu sikap terhadap saya sendiri. Kita wajib menghormati diri kita sendiri. Wajib secara etis dalam bahasa agama, wajib di hadapan Tuhan. Menghormati diri sendiri berarti apa? Misalnya, tidak membiarkan diri terlantar. Juga jangan, kalau bisa dihindari, membiarkan diri diperkosa. Tentu biasanya keperkosaan justru melawan. Terhadap orang lain, inti sikap hormat adalah keadilan. Jadi orang lain pertama kali harus diperlakukan dengan adil. Kalau kita mau baik kepada orang lain, yang paling pertama adil. Tentu lalu kita kembali kepada pertanyaan tadi, apa itu adil? Nah di situ memang etika sudah banyak membicarakan situasi adil itu macam-macam. Adil dalam memberi nilai, adil dalam memberi perhatian, adil dalam memberi gaji, adil dalam memberi judgment di pengadilan dan sebagainya. Adil itu luas sekali. Tapi adil itu syarat. Kalau kita diperlakukan dengan manis tetapi tidak adil, itu menghina kita. Tidak merupakan sikap baik.
Jadi memang dua prinsip itu, hormat terhadap makhluk yang tahu tentang martabatnya dan kebaikan terhadap apa saja yang ada dalam etika dan juga dalam moralitas nyata masyarakat yang tidak tahu teori etika, dikembangkan dalam segala macam aturan, norma, ajaran, dan kebiasaan. Ya. Pertanyaan saya kedua adalah, apakah orang yang secara etika mature, apakah dia secara spiritual juga matang? Kemudian apa itu orang yang spiritually mature? Ya. Terima kasih. Saya kira orang yang tidak mengikuti tarikan yang baik seperti digambarkan oleh Iris Murdoch tidak mungkin punya spiritualitas. Spiritualitas itu adalah suatu sikap mental yang positif yang menentukan apa saja yang kita berbuat terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain. Dalam pekerjaan, orang yang punya spiritualitas itu dia merupakan sosok yang terang, ya, secara spiritual dalam keterarahan hati. Dan keterarahan hati itu harus positif, umumnya dihubungkan dengan keterbukaan pada Tuhan. Ada unsur dari Tuhan yang menjadi nyata dalam seluruh perspektif orang itu. Orang itu dalam apapun tidak pernah Tuhan itu absen. Tapi bukan Tuhan dalam arti fisik, tetapi Tuhan dalam arti yang memberdaya, yang membuat positif kita. Saya susah menjawab pertanyaan apakah misalnya seorang ateis bisa punya spiritualitas. Itu bagi saya itu tidak klop. Kedalaman dia bisa punya, kepositifan dia bisa punya, tapi spiritualitas saya tidak tahu. Dengan demikian spiritualitas tentu ada kaitan dengan kematangan etis. Orang yang egois, agak primitif tidak mungkin punya spiritualitas, karena spiritualitas, spirit, roh, mungkin roh ilahi, itu mengandaikan bahwa orang tidak terikat pada begitu saja pada emosi, nafsu, naluri dan sebagainya. Ya. Ya, ada? Kalau nggak ada kita akhiri ya. Romo, ada yang mau disampaikan lagi, Romo? Belum. Belum. Ya. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri, Romo, ya. Dan kita akan bertemu pada Sabtu yang akan datang. Kita akan mengulas etika Jawa. Terima kasih, Romo, dan kita akan bertemu.